Shalom, selamat pagi ya. Kangen sekali dengan Opa Oma. Ada yang Opa Oma kangen dengan saya? Mau setiap minggu ketemu kok. Ya kalau ibadahnya sebulan sekali Opa Oma, tapi kalau kita jumpa kan setiap minggu, bahkan beberapa waktu bisa seminggu bisa ketemu lebih dari sekali. Mari sama-sama kita belajar firman Tuhan. Sudah siap Opa Oma? Lapar Opa Oma? Nah makanya kita mau makan firman Tuhan ya. Mari sama-sama kita lihat ayat kesukaan kita semua, ayat terakhir ya, ada 7 ayat, Ulangan 6 ayat yang ke-1 sampai yang ke-7. Nanti juga sebentar setelah firman, nanti ada perjamuan kudus. Opa Oma sudah dapat semua? Sudah, baik. Yang belum dapat nanti juga bisa dibantu diberikan. Setelah itu nanti saya mau doakan, Opa Oma yang mau didoakan. Mungkin sakit, mungkin ada masalah ekonomi, atau mungkin ada masalah keluarganya. Ya nanti silakan saya akan berdoa buat Opa Oma. Begitu ya. Baik, mari sama-sama kita lihat Ulangan 6 ayat yang ke-1 boleh ditampilkan. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Nah, Opa Oma, ini firman Tuhan bukan hanya didengarkan, tetapi apa? Dilakukan. Gimanapun pergi mendudukinya. Ayat yang kedua, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu dan supaya lanjut umurmu. Ya, ayat yang ketiga. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ayat yang keempat. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan yang esa. Ayat yang kelima. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ayat yang keenam. Apa yang kuperintahkan pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Ayat yang ketujuh. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Amin. Baik Opa Oma, saya jelaskan singkat aja buat Opa Oma. Yang pertama, firman Tuhan itu harus diajarkan kepada anak, mantu, cucu, cicit kita. Betul? Iya. Saya mau tanya, kalau setelah Opa Oma, generasi kedua namanya anak. Betul ya? Kalau nikah berarti mantu. Generasi ketiga namanya cucu. Generasi keempat namanya cicit. Kalau kelima, bukan cocot loh ya, ya. Apalagi cucut bukan ya. Tapi jangga. Tapi setahu saya biasanya paling mentok cicit, betul ya? Ya, betul. Nah sekarang Opa Oma, firman Tuhan ini harus terus disampaikan kepada anak-anak Opa Oma. Walaupun Opa Oma sekarang sudah lanjut usia, jangan lupa terus memperkatakan firman, harus hidup di dalam Tuhan Yesus, amin. Harus mengatakan yang jujur, amin. Harus mengatakan kebenaran, amin. Tidak boleh melakukan kejahatan, amin. Nah itu yang harus terus diajarkan kepada anak, mantu, cucu, cicit. Jadi firman ini harus diteruskan Opa Oma. Lalu yang kedua apa? Yang terakhir. Yang kedua, sekali Yesus selamanya Yesus. Opa Oma saya mau bilang, setiap daripada kita tidak bisa menghindarkan yang namanya kematian Opa Oma. Opa Oma jangan takut mati. Karena semua orang termasuk saya pasti mati. Tapi saya mau kasih tahu supaya Opa Oma gak takut dengan kematian. Opa Oma yang percaya Tuhan Yesus, perhatikan. Yang percaya Tuhan Yesus pasti masuk surga. Amin. Jadi Opa Oma, selama Opa Oma hidup di dalam dunia, di sini saya melihat masih hidup semua. Puji Tuhan, masih bernafas. Haleluya ya. Berarti Opa Oma, saya minta tolong jadilah kakek nenek, papa mama, Opa Oma yang baik buat anak mantu sama cucunya. Amin. Saya masih percaya kok, kalau orang tuanya baik, pasti anaknya baik. Tapi kalau anaknya enggak baik, perlu dipertanyakan dua. Kalau enggak orang tuanya enggak baik, ya memang anaknya yang
Gak baik. Tapi segak baik-baiknya anak, tetap anak gak? Iya. Jadi kalau opa oma anaknya gak baik, tolong diajar. Kalau gak diajar jadi ya kurang ajar lah itu. Harus diajar. Saya banyak melayani keluarga-keluarga ya yang anaknya melawan orang tua. Nah itu harus diajar supaya menghormati orang tua. Tapi opa oma sebagai orang tua ya minta tolong jadilah orang tua yang bisa dihormati sama anak-anaknya. Betul. Opa oma saya kasih tahu ya, saya cerita. Karena saya dari kecil diajar, dididik dan saya juga mengajar anak saya, mendidik anak saya. Saya setiap bulan opa oma, ini padahal orang tua saya enggak minta. Semenjak saya menikah 5 tahun yang lalu, orang tua saya dan mertua saya setiap bulan, saya pasti transfer dan berkati mereka walaupun saya nggak bisa transfer banyak. Tapi saya berkati mereka walaupun mereka nggak minta. Kenapa? Karena itu bukti bahwa saya nggak bisa membalas apa yang mereka lakukan. Ibu saya 9 bulan mengandung, betul? Bayi dikandung berapa? Nggak mungkin setahun ya, betul ya. Nggak mungkin sebulan loh ya, sebulan lah nggak mungkin. 9 bulan, betul ya? Tapi karena saya diajar mengasihi dan menghormati orang tua, sampai detik ini setiap bulan saya pasti nggak pernah terlambat akan memberkati mereka. Kenapa? Dan mereka tidak menuntut ya, tapi saya lakukan ini dengan kesukaan hati saya, dengan sukarela. Kenapa? Karena saya mengasihi mereka dan saya tidak akan pernah bisa membalas kebaikan mereka, saudara. Opa oma, bayangkan seorang ibu, ini saya cuma bayangin aja, ini supaya nanti ya, kalau ada yang nonton di YouTube ya, punya orang tua, supaya kalau mau ngelawan orang tua itu mikir 2 kali. Sudah dikandung 9 bulan, makan nunut 9 bulan, sakit di perutnya. Loh betul loh, oma-oma ini oma-oma ya gak mungkin, kalau opa-opa hamil kan gak mungkin ya. Opa-opa hamil ini kan tanda tanya. Tapi oma-oma yang hamil, saya mau tanya, yang hamil, dulu hamil ya, bawa beban sekitar 2 kilo, berat gak opa-oma? Berat gak oma? Berat. Terus pas keluar brojol, gitu ya. Jejak orang tua, kurang ajar baik orang tua, sakit enggak oma-oma? Sakit. Maka sebagai anak-anak engkau harus menghormati opa-omamu. Baik oma sudah mengandung, sekarang opa bekerja keras banting tulang. Wah ya, bukan banting orang gitu kan ya. Tapi banting tulang sampai capek buat anaknya. Terus anaknya tiba-tiba kurang ajar, wah saya sedih opa oma. Jadi opa oma yang terkasih, saya rindu yang pertama perhatikan, harus nyampaikan firman. Apakah hanya menyampaikan? Lakukan firman. Opa oma saya minta tolong ya, saya percaya ini saya cerita di Antartika ya. Saya enggak cerita di sini, saya cerita yang di Antartika. Di mana di kalau misalnya ada acara makan, ya tolong yang jujur. Ini yang di Antartika loh ya. Kalau sudah nerima 1 bilangnya, ojo bilang 2, loh saya nggak mungkin, biasanya ngomong belum ya. Kalau ngambil gorengan 3 ngomongnya, loh 1. Tapi ini diantar, wah puji Tuhan. Kalau di sini opa oma baik semua, kasih tepuk tangan buat opa oma. Kalau opa oma nggak jujur, jangan salahkan kalau nanti anaknya nggak jujur. Suatu kali saya melayani seorang anak muda merokok ya. Saya bilang, nyu ojo ngerokok nyu. Nggak bisa lah, orang papaku ngerokok lah. Nggak bisa toh. Kelakuan kita, tindakan kita itu berbicara lebih daripada perkataan kita. Apa oma. Tapi tadi saya bilang ini yang diantar, puji Tuhan. Ya gitu ya Opa Oma ya. Terus yang kedua, sekali Yesus selamanya Yesus. Opa Oma kita ada ibadah lansia ini, kita ibadah Yeskult ya usia emas. Ini kita rindu supaya kita memuliakan Opa Oma semuanya. Mungkin Opa Oma bukan orang tua saya secara pribadi, bukan kandung ya. Tapi saya rindu Opa Oma yang saya kasihi, setidaknya selama masih hidup di dunia kita bisa memuliakan Opa Oma semuanya. Amin. Baik, nah, tadi saya sampaikan juga yang tadi saya bilang ya, saya rindu kalau itu diri saya, tapi saya rindu anak-anak yang lain, pemuda-pemudi yang lain juga bisa mengasihi orang tuanya. Saya percaya bahwa ada lagu berkata, kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Itulah besarnya kasih mama buat anak-anaknya, betul enggak? Nyawa lo diberi lo saudara.
9 bulan itu waktu yang gak sebentar. Mau mengandung anaknya, bahkan memberi makan. Iya, di dalam perut kan anaknya ikut makan. Nah sebab itu saya lakukan itu karena saya lakukan dengan sukarela dan puji Tuhan, Tuhan baik selalu memberkati kami setiap bulan. Karena apa? Karena setiap bulan kami belajar menghormati orang tua. Ingat, orang tua, opa oma, tugas Anda mengajarkan firman, mengasihi anak-anak Anda. Dan ingat, anak-anak mantu, tugas Anda menghormati orang tua Anda. Bisa dilakukan opa oma? Amin. Mari saya undang pemain musik worship leader boleh kembali. Kita mau perjamuan kudus dulu ya. Opa oma boleh dibuka dulu roti dan anggurnya. Kalau enggak bisa nanti dibantu. Kalau belum dapat boleh angkat tangan, nanti pelayan Tuhan juga akan menolong. Bisa dibuka dulu ya opa oma. Di situ ada ayat Alkitab juga buat opa oma ya. Kalau sudah, opa oma saya undang dengan hormat, opa oma boleh bangkit berdiri. Sebelum kita perjamuan, nanti saya bacakan firman Tuhan, nanti kita sepakat ya, katakan haleluya. Kita mau nyanyi satu lagu, saya rindu nyanyi lagu ini opa oma. Saya mau ikut Yesus, ini lagu lama opa oma ya. Haleluya. Yang tahu lagunya kita nyanyi sama-sama. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Katakan saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Mari sama-sama kita angkat tinggi-tinggi opa oma, roti di atas kepala kita. Saya akan bacakan firman Tuhan bagi setiap opa oma, nanti ketika kita akan makan roti ini kita akan sepakat katakan haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Opa oma yang dikasih Tuhan, bukankah roti yang telah kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Sama-sama katakan haleluya. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tinggi-tinggi cawan di atas kepala kita. Oleh darahnya yang mahal, dosa opa oma dan saya telah ditebus, dan oleh bilur-bilurnya sakit opa oma dan saya telah disembuhkannya. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Opa oma yang dikasih Tuhan, bukankah cawan yang telah kita angkat tinggi-tinggi di atas kepala kita dan penuh dengan pengucapan syukur kita adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Opa oma boleh letakkan cawan. Sebentar saya akan membuka altar. Saya mau berdoa buat opa oma yang datang dengan sakit, datang dengan masalah ekonomi, datang dengan masalah pribadi atau dengan masalah keluarga. Opa oma saya undang boleh maju ke depan, tolong dibantu tim pelayan untuk menata opa oma, boleh maju ke depan, siapapun yang mau didoakan. Saya akan berdoa buat opa oma, tolong jaga jaraknya ya, satu kepal supaya saya mudah mendoakan opa oma. Tolong jaraknya opa oma dijaga supaya saya mudah untuk mendoakan opa oma. Haleluya. Terima kasih. Oh Rabashiki alam alabasya. Berbahasa roh.
Shakala lama lama ya lama ya lama ya lama shikiri lama lama lama. Oh rabataka ya lama shandalamu rabalama ya lama shandalama. Oh rabalama lama shikiri lama 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 ya lama shandalama lama lama lama. Haleluya lama shandalamu ramalama lama 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 ya. Haleluya haleluya. Shadalama lama 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 shadalama lama lama lama. Opa Oma yang di depan bersiap, saya akan berdoa buat Opa Oma. Saya percaya Tuhan Yesus bisa menolong, melakukan mujizatnya buat Opa Oma. Bagi Yesus tak ada yang mustahil. Bagi Yesus tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Yesus tak ada yang mustahil. Bagi Yesus tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Yesus tak ada yang mustahil. Bagi Yesus tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Yesus tak ada yang mustahil. Bagi Yesus tak ada yang tak mungkin. Amin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Yesus tak ada yang mustahil. Bagi Yesus tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat. Haleluya. Mari Ibu boleh bersaksi sebentar, dipakai dulu sepatunya Ibu. Ya, baik. Kita akan mendengar sebuah kesaksian. Opa Oma boleh duduk lagi enggak Bapak? Ya, baik. Bisa Oma? Ya, Oma, saya mau tanya. Baik. Bisa Oma, hati-hati. Ya, namanya Oma siapa? Tolong mikrofon. Namanya Oma siapa? Erlin. Baik, Oma Erlin. Sebelumnya apa yang dialami? Ini sakit kalau buat jalan, Baik. mau ikut choir, akhirnya saya batal, besok kalau sudah sembuh saya ikut. Baik. Terus ini tangan juga Sakit. ya, tapi sekarang sudah Tapi enakan, sekarang sudah enakan. siapa yang sembuh. menyembuhkan Oma? Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan. Kita Terima coba jalan kasih, ya Oma. Tuhan Yesus. Sama-sama coba jalan Oma. Sebelumnya sakit ya? Ya, Tapi sekarang yang dialami gimana? sudah ada enakan. Sekali lagi siapa yang menyembuhkan Oma? Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sekali lagi terima kasih Oma. Tuhan Yesus memberkati. Kasih tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya percaya Opa Oma ada juga yang sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Jika Opa Oma yang punya masalah dengan ekonomi, Tuhan Yesus sudah menolong menyertai Oma. Amin. Sekali lagi boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa. Opa Oma aminkan setiap perkataan doa yang akan saya ucapkan. Yang sakit sudah disembuhkan. Amin. Yang lemah sudah dikuatkan. Amin. Yang sedih sudah dihiburkan. Yang berkekurangan sudah diberkati dengan berlimpah-limpah. Amin. Dan kami percaya Tuhan Yesus, mujizat masih terjadi sampai hari ini dalam nama Yesus di tempat ini. Dan kami berdoa mengucap syukur hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap opa oma yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, haleluya.